إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون المتقون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر فضنا هدى في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Para jamaah kaum muslimin sedang jamaah Jumat Masjid Haqqul Yakin yang kami cintai dan kami muliakan, alhamdulillah dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala pada siang ini kita dipertemukan dalam kondisi sehat wal afiat. Moga-moga prosesi ibadah Jumat yang kita laksanakan saat ini mendapatkan pahala yang besar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada suri tauladan seluruh umat manusia, pemimpin dunia akhirat. Beliau adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya, menuntun umatnya dari jalan yang sesat menuju jalan yang lurus atau ihdinas siratal mustaqim. Mengawali khutbah singkat pada Jumat yang mulia dan terhormat ini, khatib berwasiat kepada seluruh jamaah sekalian, marilah kita sama-sama memperkuat, memperkokoh dan meningkatkan kadar kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua apa yang diperintahkan dalam agama kita dan menjauhi sejauh-jauhnya, dan tidak ada keinginan sedikit pun untuk melakukan semua larangan-larangan yang telah dilarang dalam agama kita. Hadirin para jamaah kaum muslimin Masjid Haqqul Yakin Manggong yang kami hormati dan kami muliakan. Setiap manusia pasti akan berakhir yang disebut dengan ajal. Ajal itu adalah batas waktu kontrak habis hidup di dunia. Ada beberapa istilah dalam kematian itu, ada yang disebut dengan ajal, ada yang disebut dengan wafat, ada yang disebut dengan mati, ada yang disebut dengan raji'un. Ajal itu adalah waktu terjadinya kematian. Sedangkan wafat adalah sempurnanya rezeki yang Allah berikan kepada kita. Walaupun kita sakit-sakitan, sakit parah, kalau rezekinya belum sempurna, belum habis, maka tidak akan mati-mati. Walaupun kita sehat walafiat, segar bugar, badan kuat, kalau sudah rezekinya habis, maka selesailah keberadaan kita di atas muka bumi ini dinamakan wafat. Sempurnanya rezeki, habisnya rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ada yang disebut dengan maut atau mati. Mati itu adalah berpisahnya ruh dari jasad kita. Ketika ruh itu tidak lagi ada dalam jasad kita, maka itu disebut dengan mati atau maut. Kemudian raji'un. Raji'un artinya kembalinya kita. Kita berasal dari Allah, maka kita kembali kepada Allah. Maka orang yang mati, kita diajarkan untuk membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ucapkan bahwa kita pun akan kembali seperti saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia.
Alhamdulillah kita masih hidup di muka bumi ini. Artinya kita masih diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mempersiapkan diri dengan bekal sebanyak-banyaknya, bekal sebaik-baiknya menyongsong ajal tiba. Keinginan kita, cita-cita kita yang paling tinggi dan paling hebat adalah manakala kita husnul khatimah. Kalau orang bercita-cita menjadi jenderal itu biasa. Orang bercita-cita menjadi dokter itu biasa. Orang bercita-cita jadi bupati, gubernur, anggota dewan itu biasa. Bahkan orang bercita-cita menjadi presiden, pemimpin dunia sekalipun itu adalah biasa karena itu adalah masalah dunia. Tetapi yang luar biasa, yang paling hebat manakala kita sebagai orang Islam bercita-cita mati dalam keadaan husnul khatimah. Karena kalau kita sudah mati, tidak ada lagi kesempatan kita, walaupun kita ngemis-ngemis kepada malaikat, kepada Allah, walaupun kita sogok ke malaikat, jangan sampai mencabut nyawa kita. Kita sogok dengan emas permata seluruh bumi, seluruh dunia, malaikat tidak akan mundur sedikit pun, akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya untuk mencabut nyawa kita. Maka inilah harapan terakhir kita, manakala ajal tiba nanti kita mendapatkan kematian yang husnul khatimah, kematian yang terindah dan terbaik yang diharapkan oleh seluruh para nabi, orang-orang soleh, ulama-ulama soleh, dan kita pun menginginkan hal itu terjadi. Manakala ajal kita nanti, kita dibimbing oleh Allah, dituntun oleh Allah untuk mendapatkan kematian husnul khatimah. Ketika ajal ini tiba, maka tidak ada kekuatan apapun yang mampu menghalangi. Tidak ada kesaktian apapun di dunia ini yang mampu menghentikan namanya ajal itu. Tidak ada dokter yang paling hebat di dunia ini yang mampu menghalang-halangi tibanya ajal itu. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 34, surat yang ke-7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna wa la yastaqdimun. Setiap umat manusia ada batas ajalnya. Apabila ajal itu telah datang kepada mereka, maka sedikit pun tidak dapat dimundurkan dan sedikit pun tidak dapat dimajukan. Makanya dimanapun kalau ada ajal tiba, maka kematian itu pasti akan menyelesaikan akhir kehidupannya. Tidak peduli apa dia sakit, apa dia sehat, apa dia kaya, apa dia miskin, apa dia rakyat biasa atau para petinggi, pejabat tinggi, apa dia di jalan, apa dia di rumah, apalagi santai, apalagi sibuk. Kalau ajalnya sudah tiba, maka selesailah perjalanan kehidupan kita di atas muka bumi ini. Dan ini adalah rahasia. Bukan artinya orang yang sakit-sakitan dia akan lebih dulu meninggal dari kita. Bukan artinya orang yang tua umurnya 70 tahun, 80 tahun lebih dulu meninggal dari kita. Bisa jadi kita yang umurnya belasan tahun, 20, 30, 40 tahun, kita akan dipanggil duluan oleh Allah SWT. Karena yang namanya ajal ini sudah menjadi ketentuan hak prerogatif Allah yang tidak bisa diganggu gugat oleh makhluk apapun dan oleh makhluk apapun yang ada di dunia ini. Nah, untuk menunjang agar tercapainya ajal kita nanti dengan husnul khatimah, kematian yang akhir yang baik, yang indah adalah kita bisa melihat dalam surah yang sama. Surah Al-A'raf ayat 35. Ya bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wahai anak Adam, jika datang kepadamu para rasul-rasul di antara kamu dan mereka menceritakan, membahas ayat-ayat kepadamu, maka bertakwalah dan adakanlah perbaikan. Kalau kamu lakukan hal itu, jika kamu bertakwa dan mengatakan perbaikan demi perbaikan, fala khaufun alaihim, mereka tidak akan merasa takut sedikit pun, walahum yahzanun, dan mereka tidak akan merasa
sedih sekalipun. Inilah upaya kita untuk menyongsong ajal. Berakhirnya kematian kita dengan husnul khatimah ada dua. Pertama adalah memantapkan ketakwaan kita. Yang kedua adalah mengadakan perbaikan demi perbaikan, baik dalam hal ucapan kita maupun sikap hidup kita. Yang pertama, hendaknya kita mantapkan ketakwaan ini. Ketakwaan itu sudah ada di dalam hati kita. Sudah ada. Model ketakwaan itu artinya kan keinginan untuk patuh dan taat. Cuma bagaimana keinginan untuk patuh dan taat itu makin kuat, makin kencang, makin keras. Maka perlu ada upaya untuk selalu melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya dengan maksimal. Kalau kita betul-betul istiqamah melaksanakan perintah Allah, baik yang bersifat wajib maupun bersifat sunnah, maka ketakwaan yang ada itu akan meningkat dari waktu ke waktu. Saking pentingnya nilai-nilai ketakwaan ini ditunjukkan dalam kehidupan kita, maka seluruh khatib di dunia ini menyampaikan kalimat mari kita bertakwa. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita menjadi salah satu rukun khutbah yang ada pada saat khatib menyampaikan khutbah Jumatnya. Jadi yang namanya takwa itu adalah sikap patuh, sikap rela mau diatur oleh Allah. Allah maunya kita lurus, ya kita lurus. Allah maunya ibadah, ya kita ibadah. Tidak boleh bertolak belakang. Allah maunya kanan, kita ikut ke kanan. Allah maunya kiri, kita ikut ke kiri. Kalau kita menolak, kalau kita membangkang, berarti kita telah merusak nilai-nilai ketakwaan yang ada dalam diri kita. Bagaimana hidup kita akan menjadi benar, dan bagaimana kita akan mencapai ajal yang husnul khatimah nanti kalau kita berlawanan dengan perintah Allah, malah senang melakukan yang dilarang oleh Allah, hal-hal yang bersifat haram malah senang dan bangga, berbohong senang, mencuri senang, memfitnah senang, mengadu domba senang. Kalau itu yang kita lakukan, berarti jangan harap nanti di akhir kehidupan kita mulut kita mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, usaha kita selalu mengadakan perbaikan. Yang namanya manusia, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawabun. Ini sabda Nabi. Setiap anak keturunan Adam pasti pernah bersalah. Dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah orang yang senantiasa bertaubat. Kalau kita memang salah, jangan dibiarkan kesalahan itu berlarut-larut, berkarat, yang menyebabkan gelap gulitanya hati kita. Makin banyak kesalahan dan dosa yang kita lakukan, maka menyebabkan gelap gulitanya hati kita. Kalau hati kita gelap gulita, mana mungkin ada nurullah, cahaya Allah yang akan menerangi hidupnya. Kalau tidak ada cahaya Allah, mana mungkin akan tumbuh nilai keimanan, nilai keikhlasan, dan nilai kepatuhan dalam diri kita. Maka jamaah sekalian, kita bersama-sama untuk selalu memperbaiki diri, mengadakan kebaikan demi kebaikan, walaupun sedikit bentuknya. Kita sekadar senyum bertemu dengan saudara kita, ini pun termasuk kebaikan. Kita menyelamatkan saudara kita dari kecelakaan, dari musibah, ini juga termasuk kebaikan demi kebaikan. Bahkan kita menyingkirkan duri atau membersihkan sampah di jalan, ini pun termasuk kebaikan. Jadi mengadakan kebaikan-kebaikan, perbaikan demi perbaikan itu sangat luas dan sangat mudah dilakukan apabila kita mau melaksanakannya. Agama Islam ini bukan agama yang sulit. Yang membuat sulit karena kita tidak mau berupaya dan berusaha. Padahal Allah memberikan kita akal, Allah memberikan kita hati, Allah memberikan kita tenaga. Tidak ada alasan bagi kita untuk bermalas-malasan untuk mengadakan perbaikan demi perbaikan. Apalagi di masyarakat kita mungkin ada kekurangan, ada hal yang perlu diperbaiki. Bersama-sama mari kita bangun masyarakat kita, kampung kita, dusun kita, agar menjadi kampung yang islami. Tanamkan nilai-nilai akhlak yang mulia. Mari membantu, mari bergotong royong, mari kita saling mendoakan. Inilah cara kita untuk berfastabiqul khairat, mengadakan kebaikan demi kebaikan, agar kampung kita, tempat kita menjadi tempat yang sangat diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Moga-moga khutbah singkat yang khatib sampaikan ini besar arti dan manfaatnya dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzina as-safa. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.